disebabkan oleh virus polio. Dan virus ini termasuk dalam keluarga enterovirus. Virus penyakit ini dapat menyebar melalui kontak langsung dengan penderita yang terinfeksi oleh virus polio, misalnya melalui air liur atau mengonsumsi minuman atau makanan yang sudah terinfeksi oleh tinja yang tinja oleh penderita polio ini. Kemudian berikutnya masuk pada identifikasi penyakit. Nah, pada identifikasi dini penyakit itu melibatkan pemantauan gejala klinis yang muncul pada individu yang diduga terinfeksi virus polio. Nah, ada beberapa gejala dan tanda yang dapat membantu dalam identifikasi dini penyakit ini, yaitu yang pertama, gejala flu awal. Ini dimulai dengan gejala ringan yang mirip flu seperti demam ringan, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan kelelahan. Kemudian yang kedua ada paralisis asimetris, di mana ini merupakan tanda paling khas penyakit polio adalah paralisis otot yang bersifat asimetris atau hanya satu sisi titik tubuh yang terkena dampaknya. Paralisis ini dapat berkembang dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Kemudian yang ketiga, kelumpuhan otot pernapasan. Jika penyakit polio menyerang sistem saraf pusat, terutama otot-otot pernapasan, itu dapat mengakibatkan kesulitan bernapas dan bahkan kematian. Kemudian yang keempat, meningitis polio. Itu ada pada beberapa kasus polio dapat menyebabkan meningitis atau peradaman selaput otak. Nah, jika terkena ini dapat menimbulkan gejala seperti sakit kepala berat, kekakuan leher, dan muntah. Kemudian yang kelima, kehilangan refleks fisiologis, di mana refleks fisiologis ini bisa berupa refleks Moro atau yang kita kenal. Refleks Moro ini merupakan salah satu respon otomatis pada bayi yang biasanya mereda seiring perkembangannya bayi. Tapi refleks ini tuh sangat penting untuk mengukur perkembangan neurologis normal pada bayi. Kemudian yang keenam, lumpuh selama lebih dari 24 jam. Penting untuk mencari bantuan medis jika seseorang mengalami kelumpuhan otot yang berlangsung lebih dari 24 jam. Nah, selain tanda dan gejala yang tadi, untuk identifikasi dini penyakit ini dapat dibantu dengan melakukan pengecekan feses untuk deteksi virus polio. Kemudian masuk yang berikutnya pada penanganan atau pengobatan. Pada penanganan atau pengobatan penderita ini ada kekeliruan, seharusnya vaksinasi dan kebersihan sanitasi itu masuk pada pencegahan, bukan pengobatan. Nah, untuk penanganan atau pengobatan penderita, yang pertama adalah perawatan dukungan. Perawatan dukungan ini diperlukan untuk mengatasi gejala dan komplikasi yang timbul. Komplikasi yang ditimbulkan oleh penyakit polio ini misalnya kelumpuhan, deformitas otot dan tulang, masalah pernapasan, masalah sendi, sindrom postpolio tadi. Itu merupakan komplikasi yang disebabkan oleh penyakit polio. Nah, pada perawatan dukungan ini bisa berupa terapi fisik, pernapasan mekanik, dan